Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita sama-sama masuk di dalam persekutuan dengan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur atas kasih setia Tuhan di dalam menyertai, menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Jika kembali saat ini kami ada sebagaimana kami ada, dengan segenap kekuatan, kesehatan, sukacita, sejahtera yang Tuhan berikan, maka ini semua merupakan bukti kasih setia Tuhan atas pribadi kami masing-masing. Saatnya kami mau membuka hati untuk bersekutu dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah jawaban bagi setiap kami masing-masing yang akan membawa kami kepada satu pertumbuhan iman dan pengenalan yang lebih dalam lagi akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Berbicaralah dan berkati kami semua ya Bapa, sebab kami rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Sobat Maestro terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu judul khotbah, yaitu Menjelang Hari Tuhan. Hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan itu pasti. Namun tidak seorang pun yang tahu kapan itu terjadi. Tuhan datang bisa menjemput kita masing-masing secara pribadi, ataupun Tuhan juga datang bisa bersama dengan para malaikatnya datang menjemput saleh-salehnya di udara, di awan-awan di udara. Dan pada saat itu kita yang masih hidup diubahkan dengan sekejap, lalu kita diberi tubuh kemuliaan untuk bisa menyongsong Tuhan yang hadir di awan-awan. Jadi menjelang hari Tuhan, yaitu menceritakan tentang kedatangan Tuhan. Pasti, tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Dari sebab itu kita perlu cermati, kita perlu persiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan di dalam persiapan diri menjelang hari Tuhan ini? Kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, di dalam ayat ini diperingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kita menjauhkan diri. Jangan kita menghindar dari persekutuan ibadah kita, pertemuan ibadah kita. Beberapa waktu yang lalu kita menghadapi masa-masa pandemi, ya, di mana justru pertemuan dalam ibadah itu dikurangi sedemikian rupa, dihindari sedemikian rupa. Jadi diselenggarakan ibadah-ibadah secara online. Tetapi sekarang kembali PPKM itu mengalami pelonggaran, sehingga ibadah dapat kembali dilaksanakan secara virtual, secara persekutuan, ya. Tapi tetap kita harus bisa bijaksana dan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Jangan sampai kebiasaan kita yang selama ini mengalami perubahan membuat kita tidak lagi berminat untuk ibadah onsite, ibadah ragawi. Kita justru mengalami banyak sekali kemalasan untuk ibadah ragawi. Banyak orang lebih memilih ibadah online saja. Nah, secara tidak langsung itu sedang terjadi. Sehingga peringatan yang kita baca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 perlu betul-betul kita kaji dan renungkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi mari kita makin mendekat. Dikatakan, tetapi marilah kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah ibu bapak saudara terkasih, kita makin giat melakukannya. Jangan menjauh, tapi makin mendekat, makin sering kita melakukannya. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita saling memperhatikan. Siapa yang perlu kita perhatikan? Yaitu orang-orang di dekat kita, sahabat-sahabat kita, jemaat yang biasa bersama-sama ibadah. Ayo, mari kita sama-sama ibadah kembali. Kenapa? Karena menjelang hari Tuhan, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Itulah satu tindakan-tindakan yang didorong oleh motivasi cinta kasih. Hasilnya apa? Pekerjaan yang baik. Motivasi kita baik menghasilkan produk kerja yang baik. Kalau seseorang motivasinya tidak baik, hasilnya tidak akan baik. Tetapi kalau diperingatkan, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Supaya kita saling mendorong, saling menasihatkan, saling menyemangati dengan cinta kasih. Kasih harus menjadi motivasi kita. Untuk apa? Menghasilkan pekerjaan yang baik. Jangan kita makin mencemooh. Jangan kita makin mengejek satu sama yang lain. Tetapi mari kita nasihati dengan cinta kasih. Kenapa hal ini harus dilakukan? Kenapa ibadah bersama jangan dilupakan, tapi harus makin giat dilakukannya? Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini ciptaan Allah yang sudah beroleh anugerah kasih karunia di dalam penebusan oleh darah Yesus Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini alasannya. Kenapa kita dilarang untuk meninggalkan persekutuan ibadah kita? Tetapi kita dihimbau, didorong untuk melakukan tindakan-tindakan kasih, memperingatkan mereka yang sedang undur supaya mereka kembali giat, kembali semangat. Kenapa hal ini harus kita lakukan? Karena kita ini adalah ciptaan Allah yang diciptakan kembali. Kita ini buatan Allah, diciptakan kembali, dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Mengalami perubahan, mengalami kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Tugasnya apa? Melakukan pekerjaan yang baik, melakukan hasil kerja yang positif, yang bernilai tinggi, bahkan bernilai kekal. Semua rencana Allah yang baik itu harus kita jalani. Dikatakan di sini, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau. Allah yang menciptakan kita mau supaya kita umat ciptaannya, kita anak-anak Allah yang sudah ditebus, dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus itu.
Allah mau supaya kita hidup di dalam rencananya, di dalam agendanya, menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi di akhir zaman ini, apa yang terjadi di sekitar kita menjelang hari Tuhan ini, dituliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Wah, ini peringatan daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Secara khusus dia nasihatkan kepada Timotius. Tetapi kita renungkan bersama pada kesempatan perenungan bersama kali ini. Dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Memang ya, kita harus sadari, kita harus akui, hidup di zaman sekarang ini bukan hidup di zaman yang mudah, hidup di zaman yang sukar. Dan makin hari tampaknya makin sukar, makin menyulitkan. Banyak sekali pergumulan tantangan yang kita sendiri alami saat ini, di mana tantangan pergumulan hidup kita belum pernah atau sebelumnya belum pernah kita alami. Masa-masa sukar, resesi menghadang di depan. Ya, politik demikian juga seringkali membuat kita gentar. Lalu juga kita lihat berbagai-bagai macam penyakit yang sekarang ini begitu mengerikan. Yang sebelum-sebelumnya tidak ada, sekarang penyakit ini, COVID-19 ini, membawa banyak sekali orang mengalami korban kematian. Dan banyak sekali lagi penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Ini menunjukkan bahwa hidup ini makin hari memang makin sukar. Lalu bagaimana karakter manusia? Mereka makin tidak peduli kepada orang lain. Mereka mencintai dirinya sendiri. Lalu makin kuat egoisnya nampak, yaitu keserakahan, ketamakan. Kenapa? Karena cinta uang. Lalu mereka membual, menyombongkan diri. Ya, flexing, dia tunjukkan melalui Instagramnya, wah, aku ini menikmati ini, aku hidup dalam kemewahan, kelimpahan. Apakah betul seperti itukah kehidupan nyatanya? Belum tentu. Ya, coba kalau kita lihat di Instagram itu, apa yang ditampilkan? Wah, itu keberhasilannya, itu pencapaiannya, itu kekayaannya, itu kenikmatannya, itu kemewahannya. Yang ditampilkan itu membuat orang kadang-kadang, hidup di dalam hayalan. Ya, orang jadi hidupnya banyak berhayal. Tidak lagi menghadapi dunia nyata yang real ini dengan sebaik-baiknya, tapi hidupnya penuh dengan hayalan. Nah, itulah dikatakan juga tidak memperdulikan agama. Agama itu dianggap sesuatu yang bodoh sekali, sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Tetapi justru agama itu harus diperhatikan untuk membangun iman seseorang. Jadi manusia itu hidup berdasarkan tubuh jasmani dan sebetulnya ada tubuh yang bersifat rohani, jiwani. Bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang kuat kalau kita tidak menghidupkan iman percaya yang adalah kekuatan dari dalam? Dikatakan juga di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini gaya kehidupan orang-orang di akhir zaman menjelang hari Tuhan. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang karakternya demikian, jangan aneh.
Memang itu sudah diperingatkan bahwa di masa-masa terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, inilah masa yang sukar. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Bagaimana sikap respon kita menghadapi situasi kondisi sosial, budaya yang berubah sedemikian rupa? Karena apa? Karena orang tidak memperhatikan agama. Karena orang makin mencintai dirinya, menjadi hamba uang, menjelekan orang lain, tidak dapat mengekang dirinya, mengkhianati, tidak berpikir panjang. Ya, jadi banyak sekali orang itu sama sekali tidak memiliki pikiran yang bijaksana. Keputusannya tuh sangat mengerikan. Dari sebab itu mari ibu bapak sobat terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat di sekitar kita sedang terjadi demikian, maka tadi itu peringatan, jangan tinggalkan persekutuan ibadah bersama. Jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi mari kita kobarkan semangat ibadah kita dengan roh yang menyala-nyala. Dan hal inilah yang memang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang di tengah kegelapan dunia yang makin nyata, makin menjadi-jadi, dan tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah begitu sangat dekat. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Marilah menghadap Allah dalam persekutuan ibadah bersama. Jadi sebetulnya kita menyelenggarakan ibadah ya, ibadah di gereja, ibadah ragawi, ibadah onsite. Kita tuh sedang menghadap hadirat Tuhan, datang ke rumah Tuhan, menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Kembali, motivasi kita datang ke rumah Tuhan untuk apa? Hati yang tulus ikhlas. Jangan sampai kita punya motivasi-motivasi terselubung ketika kita datang di rumah Tuhan. Nah ini menjadi introspeksi bagi setiap kita masing-masing. Karena tidak semua orang datang di rumah Tuhan itu punya motivasi yang benar. Belum tentu. Dan kalau kita mau jujur, maka kita perlu introspeksi dengan perenungan firman Tuhan. Dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Tulus ikhlas berdasarkan iman, berdasarkan keyakinan kita. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kenapa harus dengan hati yang tulus ikhlas? Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Wah, luar biasa. Jadi memang betul ya, kuasa firman Tuhan itu menyucikan hati kita. Kuasa manusia seringkali mendandani keelokan penampilannya. Tetapi kita perlu mendandani keelokan rohani kita. Ya, kita harus cantik di dalam. Kita harus elok kehidupan rohani. Yaitu apa? Perkara hati. Hatinya harus dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Yaitu tadi yang dikatakan, jangan sampai kita hidup dalam hawa nafsu, dikuasai oleh keserakan, tamak akan uang, dan lain sebagainya. Tadi itu karakter-karakter manusia di akhir zaman. Kenapa bisa begitu? Karena hati mereka. Dan kita sebagai anak-anak terang bersyukur hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Maka kita harus menjaga kebersihan hati kita.
Ini hal-hal yang harus kita lakukan. Kita harus tetap menjaga hati, bukan menjaga penampilan. Ya, memang kalau hati kita terjaga, pasti penampilan kita pun terjaga. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kembali dihimbau, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Mari, ini dorongan. Ini motivasi yang mendorong kita, mari. Kita makin giat melakukannya di dalam ibadah bersama. Kita lakukan ibadah kita dengan hati yang tulus ikhlas dan iman yang teguh. Nah, iman yang teguh itu harus punya pegangan kepercayaan yang teguh. Banyak sekali kepercayaan yang dimiliki oleh beragam orang, ya. Makanya ada berbagai kepercayaan A, B, C dan banyak sekali. Mereka beriman, tetapi beriman pada apa yang mereka percaya. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, diingatkan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Apa pengharapan kita? Kepada siapa pengharapan kita? Kalau pengharapan kita akan kehidupan yang kekal, yang dianugerahkan oleh Allah melalui penebusan Yesus Kristus, mari kita tetap pegang teguh korban nyata Yesus Kristus yang menjadikan kita menjadi ciptaan baru di dalam Allah. Dia yang berjanji adalah setia. Dia yang menganugerahkan kehidupan kekal. Dia yang menjanjikan kehidupan kekal. Dia yang berjanji bahwa Dia akan datang menjemput kita, membawa kita saleh-salehnya, orang-orang percaya yang berharap kepada Tuhan untuk dibawa pulang ke pangkuan Bapa di surga, pulang ke rumah Bapa di surga. Dia yang berjanji itu setia. Dari sebab itu kita tidak perlu ragu lagi akan janji kesetiaannya. Dan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman mempersiapkan diri menjelang hari Tuhan. Yaitu apa? Makin giat melakukan ibadah bersama. Hadir di rumah Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan iman yang teguh, percaya akan pengharapan kita bahwa Dia yang berjanji adalah Tuhan Allah yang setia. Tidak akan pernah melupakan janji-janjinya. Janjinya akan diteguhkan, anugerahnya akan dinyatakan. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, baiklah kita pergunakan kesempatan yang masih ada ini untuk makin mendekat kepada Tuhan. Itulah salah satu cara mempersiapkan diri menjelang hari Tuhan. Sehingga hari Tuhan bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi hari Tuhan menjadi sesuatu yang kita rindukan. Karena kita tahu ketika Tuhan datang, kita dijemput dan kita dibawa masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal, yaitu di surga yang mulia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua yang tetap tekun berharap di dalam iman percaya kita kepada Allah melalui Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan pada kesempatan kali ini. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Roh Kudus akan memberkati setiap pendengar Maestro dimanapun berada dan menumbuhkan iman pengharapan kami, mengokohkan kami, sehingga roh kami menyala-nyala tetap tekun di dalam pengharapan akan kasih karunia Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom seluruh Sobat Maestro dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.